Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang dua dosa yang seringkali menjadi perusak ibadah dan pemecah kehidupan kita. Dua dosa ini adalah: yang pertama, hasad atau iri hati. Hasad adalah perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dan berharap nikmat tersebut hilang dari mereka. Hasad bukan hanya sekedar iri, tetapi juga menginginkan agar orang lain kehilangan nikmat yang mereka miliki. Hasad dapat merusak hubungan sosial dan menyebabkan permusuhan. Orang yang memiliki hasad seringkali merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya dan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ini dapat menyebabkan stres, kecemburuan, dan bahkan tindakan yang merugikan orang lain. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian, kamu lebih banyak dari sebagian yang lain." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 32. Saudaraku yang berbahagia, hasad juga dapat menghalangi seseorang dari melihat kebaikan dalam hidupnya sendiri dan menghargai nikmat yang telah diberikan Allah. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan berdoa agar orang lain juga mendapatkan kebaikan. Latih diri untuk fokus pada apa yang kita miliki dan bukan pada apa yang dimiliki orang lain. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki ujian dan nikmatnya masing-masing. Dengan bersyukur, hati kita akan menjadi lebih tenang dan kita akan lebih mampu menghargai kehidupan kita sendiri. Selain itu, berdoalah agar Allah memberikan kebaikan dan keberkahan kepada orang lain, karena dengan mendoakan kebaikan untuk orang lain, kita juga akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Biasakan diri untuk melihat kebaikan dalam hidup kita sendiri dan menghargai setiap nikmat yang telah diberikan. Jangan biarkan perasaan iri menguasai hati kita, karena hal itu hanya akan membawa kesedihan dan ketidakpuasan. Cobalah untuk selalu berpikir positif dan melihat sisi baik dari setiap keadaan. Jika kita merasa iri, segera ingatkan diri kita bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda dan Allah memberikan nikmat sesuai dengan kebijaksanaannya. Cobalah untuk menghindari perbandingan sosial yang tidak sehat, baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Fokuslah pada peningkatan diri sendiri dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Dengan demikian, kita akan lebih mampu menghargai apa yang kita miliki dan merasa lebih bahagia serta puas dengan kehidupan kita. Berikutnya yang kedua, ria atau pamer. Ria adalah melakukan ibadah atau kebaikan dengan tujuan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah. Ria adalah bentuk kesombongan yang tersembunyi di dalam hati, di mana seseorang lebih mengutamakan penilaian manusia daripada penilaian Allah, dan dampaknya ria dapat menghapus pahala ibadah karena niatnya tidak murni. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat ria, pamer. Al-Quran Surah Al-Maun ayat 4-6. Ria tidak hanya menghapus pahala, tetapi juga dapat menimbulkan rasa sombong dan merendahkan orang lain. Orang yang berbuat ria seringkali merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan permusuhan. Selalu periksa niat sebelum melakukan ibadah dan lakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi jika memungkinkan. Ingatlah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk niat yang tersembunyi di dalam hati kita. Latih diri untuk melakukan kebaikan tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Misalnya, jika ingin bersedekah, lakukanlah secara diam-diam tanpa memberitahu orang lain. Selain itu, selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keikhlasan dalam setiap ibadah dan kebaikan yang kita lakukan. Biasakan diri untuk introspeksi dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini karena Allah atau karena ingin dipuji orang lain? Dengan demikian, kita dapat menjaga niat kita tetap murni. Selain itu, hindari membicarakan kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain, karena hal ini bisa memicu ria. Jika kita merasa ria mulai muncul dalam hati, segera beristighfar dan minta perlindungan kepada Allah dari sifat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan lupa untuk selalu mengingat bahwa pahala dari Allah jauh lebih berharga daripada pujian dari manusia. Dengan menjaga niat yang ikhlas, kita akan mendapatkan ketenangan hati
hati, dan keberkahan dalam setiap amal yang kita lakukan. Sahabat beriman yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, ria dan hasad adalah dua dosa yang sangat berbahaya. Ria merusak niat ibadah kita, sementara hasad merusak hubungan sosial kita. Kedua dosa ini harus kita hindari agar ibadah kita diterima oleh Allah dan kehidupan kita penuh dengan kedamaian. Ria atau pamer membuat ibadah kita kehilangan nilai karena niatnya tidak lagi murni untuk Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ketika kita beribadah dengan niat yang tidak ikhlas, kita tidak hanya kehilangan pahala, tetapi juga merusak hubungan kita dengan Allah. Ria juga dapat menimbulkan rasa sombong dan merendahkan orang lain, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan sosial kita. Hasad atau iri hati membuat kita tidak bisa menikmati nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Perasaan iri ini membuat kita selalu merasa kurang dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Hasad juga dapat menyebabkan permusuhan dan keretakan dalam hubungan sosial kita karena kita tidak bisa melihat orang lain bahagia dengan nikmat yang mereka miliki. Perasaan iri ini juga dapat membuat kita melakukan tindakan yang merugikan orang lain hanya karena kita tidak ingin melihat mereka bahagia. Untuk menghindari ria, kita harus selalu memeriksa niat sebelum melakukan ibadah dan berusaha untuk melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi. Jika memungkinkan, ingatlah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Untuk menghindari hasad, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan berdoa agar orang lain juga mendapatkan kebaikan. Latih diri untuk fokus pada apa yang kita miliki dan bukan pada apa yang dimiliki orang lain. Mari kita selalu menjaga niat ibadah kita agar tetap murni karena Allah dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Dengan demikian, kita dapat menghindari ria dan hasad yang dapat merusak ibadah dan kehidupan kita. Dengan menjaga niat yang ikhlas, kita memastikan bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan benar-benar ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia. Ini akan membuat ibadah kita lebih bermakna dan penuh berkah. Selain itu, dengan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, kita akan merasa lebih puas dan bahagia dengan apa yang kita miliki, sehingga kita tidak mudah terjebak dalam perasaan iri hati terhadap orang lain. Menghindari ria dan hasad juga berarti kita menjaga hubungan sosial kita tetap harmonis. Ketika kita tidak pamer dengan kebaikan yang kita lakukan, orang lain akan lebih menghargai ketulusan kita, dan ketika kita tidak iri hati terhadap nikmat yang dimiliki orang lain, kita akan lebih mudah menjalin hubungan yang baik dan saling mendukung satu sama lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat ria dan hasad. Jadikanlah kami hamba-Mu yang ikhlas dalam beribadah dan selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu menjaga niat kami tetap murni hanya karena-Mu dan bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Limpahkanlah kepada kami rasa syukur yang tulus atas segala karunia yang telah Engkau berikan, sehingga hati kami selalu tenang dan penuh dengan rasa terima kasih. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu melihat kebaikan dalam hidup kami dan menghargai setiap nikmat yang Engkau berikan. Jauhkanlah kami dari perasaan iri hati yang dapat merusak hubungan kami dengan sesama. Berikanlah kami kemampuan untuk selalu mendoakan kebaikan bagi orang lain, agar kami juga mendapatkan kebaikan dari-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah kami. Berikanlah kami keikhlasan dalam setiap amal yang kami lakukan, dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang dapat merusak ibadah dan kehidupan kami. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.